Assalamualaikum Bu. Saya Sri Mazarti, mahasiswa dari Universitas Askia Padang. Di sini saya minta izin mewawancarai Ibu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, nanti Ibu yang jawab. Pertanyaan itu ada 10 macam. Pertanyaan yang pertama itu, Ibu kan ngajar di SD, jadi bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Nah, salah satu cara untuk melakukan penilaian sikap itu, pertama kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Dari kompetensi dasarnya itu, kita akan menentukan indikator-indikator penilaiannya. Nah, dari sana nanti kita melakukan indikator penilaian mengenai skala sikap apa tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Apakah nanti penilaian sikapnya itu bisa berupa observasi ataupun melakukan seperti penilaian diri, baik itu melalui kelompok ataupun diri pribadi siswa, ataupun juga melakukan dengan kegiatan guru melakukan kegiatan jurnal terhadap siswa tersebut. Baik Bu. Terus bagaimana Ibu melaksanakan penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Nah, untuk melakukan penilaian sikap itu seperti yang saya bilang tadi, kita menentukan indikator dulu. Setelah itu kita tentukan dulu bentuk penilaiannya itu kita lakukan apakah berupa kita melakukan penilaian dalam bentuk jurnal, atau siswa itu menilai dirinya sendiri atau teman sejawatnya. Kalau misalkan kita melakukan dalam kegiatan penilaian dalam bentuk jurnal, kita menyiapkan lembar jurnal per siswa itu. Nanti dari sana kan ada indikatornya, kita lihat apakah siswa itu, misalkan kita mau menilai siswa itu disiplin atau gimana, rajin atau mampu bekerja sama. Dari sana nanti kita bisa melihat apakah misalkan si A ini disiplin dalam pembelajaran, kita checklist seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana Ibu mengolah hasil penilaian sikap di SD tempat Ibu mengajar? Nah, cara untuk mengolah penilaian itu bisa berupa kita lihat nanti, kan ada skalanya nanti dan ada rumus-rumusnya. Terus bagaimana Ibu melakukan perencanaan pembelajaran pengetahuan di SD? Sama seperti halnya dengan penilaian sikap. Nah, cara melakukan perencanaan penilaian pengetahuan tadi ya. Yang pertama itu kita lihat dulu KD-nya apa. Dari sana nanti kita tentukan indikator agar KD itu bisa tercapai. Nah, dari itu nanti kita bisa lihat penilaiannya itu bisa berupa tertulis atau tulisan. Tergantung kita dan tergantung materinya, seperti itu. Terus bagaimana Ibu melaksanakan penilaian pengetahuan di SD? Nah, kalau misalkan penilaian pengetahuan di SD bisa kita lakukan dalam bentuk penilaian harian. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita bisa melihat apakah siswa itu paham atau tidak. Caranya itu melakukan penilaian pengetahuan seperti Ananda yang tanyakan tadi sama Ibu. Bisa berupa latihan. Dari sana nanti kalau kita lihat dulu apakah banyak siswa paham atau tidak melalui latihan yang kita berikan. Terus bagaimana Ibu mengolah hasil penilaian pengetahuan? Nah, skalanya kan ada tadi tuh. Berarti kita tentukan poin per poin dalam bentuk soal. Misalkan kita memberikan soal latihan 5. Ternyata berarti dalam kita bikin skala kalau betul semua 100. Nanti kita lihat berarti satu soal 20. Nanti dari sana kita bisa mengolah nilai-nilai dari anak. Bagaimana Ibu melakukan perencanaan penilaian keterampilan? Nah, sama seperti halnya dengan penilaian sikap dan pengetahuan. Perencanaan penilaian keterampilan itu kita lihat juga dari indikator. Kan ada 5 aspek penilaian keterampilan, tergantung kita mau pilih sama kemananya. Nah, dari sana nanti kan setiap pembelajaran itu akan melakukan proyek-proyek. Misalkan meminta siswa itu menggambar atau membuat sebuah sebuah hasil karya. Dari sana nanti apakah kita bisa lihat apakah siswa itu dari dalam rangka
dalam lembar penilaian itu nanti kita tentukan apakah siswa itu disiplin dalam mengumpulkan, apakah rapi atau tidak, nanti kan ada skala-skala yang kita bikin seperti itu. Terus bagaimana ibu mengolah hasil penilaian keterampilan? Mengolahnya lagi seperti yang saya bilang tadi, cara mengolahnya itu kan tadi ada angketnya atau lembar penilaian dalam bentuk apa namanya tadi keterampilan. Dari sana nanti kita bisa melihat hasil proyek atau hasil keterampilan yang dibikin anak-anak kita, apakah dia rapi atau tepat waktu, apakah kita bisa menilai. Kan ada nanti dari indikator dalam bentuk penilaian, kita bisa menilai berdasarkan skala yang kita bikin seperti itu. Terus bagaimana ibu melakukan perencanaan penilaian keterampilan? Hampir sama dengan tadi, melakukan perencanaan berarti melakukan perencanaan keterampilan seperti yang ibu bilang tadi. Dimulai dari KD, kita lihat dulu KD-nya. Udah tuh dari KD, untuk pencapaian KD itu kita bisa melihat pencapaian itu dengan menetapkan indikator-indikator. Nanti dari indikator-indikator keterampilan itu kita tentukan nanti bentuk penilaiannya seperti apa, apakah dalam bentuk proyek atau gimana. Terus yang terakhir, bagaimana ibu melaksanakan remedial dan pengayaan di SD? Nah, remedial atau pengayaan di SD itu dilakukan ketika misalkan kita melakukan penilaian. Nah, ternyata penilaian itu banyak siswa yang tidak tuntas dalam pengetahuannya yang kita berikan. Nah, caranya itu yaitu seperti yang Ananda bilang tadi, itu melakukan remedial. Nah, kita lihat dulu apakah persenan remedial atau siswanya itu banyak atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita bisa melakukan remedial secara pribadi atau perorangan. Kalau misalkan banyak, kita bisa melakukan dalam bentuk kelompok seperti itu. Nah, kalau pengayaan? Sedangkan pengayaan berarti pengayaan dilakukan kepada siswa yang telah selesai atau melakukan remedial, atau siswa yang telah nilainya melebihi ambang batas yang kita tetapkan. Nah, pengayaan itu bisa kita lakukan dalam bentuk kelompok ataupun mandiri atau sendiri seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Makasih ya Bu ya. Iya.